Hari ini diperingati sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia dan untuk memperingati Hari Mencuci Tangan Sedunia, pemerintah membuat ruang diskusi secara virtual untuk mengajak beragam instansi dan lembaga sosial untuk mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa perayaan Hari Mencuci Tangan Sedunia, kita telah terhubung dengan reporter kami Andrew Pakpahan dan juru kamera Syari Kurniawan. Andrew, silakan dengan laporan Anda. Ya, Imam, Dika, dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Kamis 15 Oktober 2020 diperingati sebagai peringatan Hari Mencuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day. Nah, untuk tema peringatan Hari Mencuci Tangan Sedunia per tahunnya ini memiliki tema yang berbeda-beda. Untuk tahun ini, tema yang dipilih adalah Hand Hygiene for All atau tangan bersih untuk semua. Tema ini dipilih karena menurut hasil riset dari WHO yang menyatakan bahwa 40% warga di dunia tidak memiliki fasilitas tempat mencuci tangan dengan sabun di rumahnya. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan beragam pihak dan organisasi sosial dari dalam dan luar negeri seperti UNICEF, USAID, Save the Children, dan beragam instansi lainnya mengadakan kampanye nasional CTPS atau cuci tangan pakai sabun sedunia melalui ruang diskusi secara virtual. Diskusi ini akan membuat gerakan dan mengajak kepada beragam pihak dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana tempat mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk mengetahui seperti apa dan apa saja yang akan dibahas di ruang virtual ini, kami telah bersama dengan Bapak Imran Agus selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Pak Imran, apa kabar Pak? Pagi Mas Andri. Baik. Pak Imran, mungkin boleh diceritakan ini ruang diskusinya apa saja yang akan dibahas, topik-topiknya, dan seberapa penting sebetulnya hari peringatan cuci tangan ini terus diadakan setiap tahunnya, dan kenapa Pak? Ya, pada hari ini sebagai puncak peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, ya, kami jadikan dalam dua sesi. Sesi pagi ini berkaitan dengan unsur-unsur pemerintahan, pusat maupun daerah, dan juga nanti ada bagaimana regulasi dan implementasi di masyarakatnya. Kemudian kalau sesi sore kami adakan secara virtual juga bersama-sama private sektor, ya, termasuk juga peran organisasi-organisasi masyarakat. Jadi tujuan pada hari ini sebenarnya bukan sekedar peringatan satu hari saja, tapi juga mengingatkan kepada seluruh pihak, ya, bahwa cuci tangan pakai sabun itu sangat penting, apalagi pada saat pandemi COVID menjadi bagian dari protokol kesehatan yang 3M, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Selain menjadi suatu mengingatkan, tapi juga untuk melakukan. Jadi tidak sekedar mengingatkan, tapi juga untuk melakukan yang berkelanjutan. Jadi selesai pada acara peringatan ini harus bisa dilakukan bukan hanya selama pandemi COVID, tapi juga di luar pandemi COVID pun cuci tangan pakai sabun itu bisa mencegah terjadinya infeksi menular, penyakit menular. Ya, itu. Kemudian tentunya kita adakan secara virtual karena memang kondisi pandemi COVID, dan kita tetap bisa melakukan bersama-sama gerakan-gerakan di masyarakat yang sebenarnya sudah berlangsung selama ini, tapi juga untuk ke depan tetap dilanjutkan. Saya rasa dari berbagai lintas kementerian, ya, dari menteri-menteri dengan pejabat-pejabat yang mewakilinya, ada diskusi bagaimana regulasi dan implementasi kegiatan di lapangan. Nanti juga dari pemerintah daerah juga hadir untuk menyampaikan kebijakan daerah seperti apa. Ini di acara pagi hari. Yang sore tentunya bagaimana peranan swasta, ya, kemudian juga private sector, NGO, begitu juga organisasi-organisasi sosial lainnya bisa kita libatkan. Baik, akankah nanti dari pihak NGO dan juga perusahaan swasta akan menyediakan tempat mencuci tangan di fasilitas-fasilitas umum mungkin, dan juga sekolah ataupun tempat-tempat bekerja lainnya, Pak? Ya, selain untuk mengingatkan juga terkait dengan regulasi, tadi lintas sektor pemerintahan maupun juga swasta dan masyarakat tidak sekedar cukup perilaku saja melakukan cuci tangan pakai sabun, tentunya juga harus ada akses, ya, akses sarana cuci tangan pakai sabun, termasuk dengan sabunnya, air mengalirnya, kemudian dengan bagaimana pembuangan limbahnya ini perlu, tadi kan kata Mas Andrew ada 40%, ini juga
kita libatkan semua sektor dan termasuk swasta di berbagai tempat umum. Kalau pribadi mungkin harus ada kesadaran pribadi menyediakan di rumahnya, tapi juga yang cukup penting adalah di fasilitas umum, ya, tersedianya akses dan perilakunya melakukan yang sudah disediakan. Di sana juga nanti diperlukan suatu media-media promosi, media-media komunikasi untuk mengingatkan setiap waktu. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bapak, telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Imam Dika dan juga pemirsa, semoga peringatan Hari Mencuci Tangan Sedunia ini menjadi momentum untuk kita semua agar kita tidak selalu lupa untuk mencuci tangan sebelum ataupun setelah beraktivitas. Karena dengan kita mencuci tangan dengan sabun, tidak hanya kita melindungi diri kita sendiri dari penularan COVID-19, tapi kita juga melindungi orang lain di sekitar kita. Demikian yang bisa kami laporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Imam dan Dika di studio. Baik, terima kasih Endro Pakpahan atas laporan Anda.